Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas perencanaan kebijakan sosial, bukunya yang ke-6 tentang populisme dan politisasi dari COVID-19 di Eropa. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Januari Dian Devista Sakbana, NIM 18030300077, kelas B semester 7. Selamat menyaksikan. Baik, bagian yang pertama menjelaskan tentang COVID-19 dan populisme. Populisme adalah konsep yang pada dasarnya direbutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisi mengenai apakah itu dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi, atau strategi politik. Populis di demokrasi barat menghadirkan diri mereka sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang disalahkan, dan apa yang harus dilakukan di balik semua situasi yang mereka hadapi. Dalam literatur, konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi, proses, properti yang saling tidak kompatibel. Seperti sebuah krisis yang saat dimana kontradiksi sistematik atau kegagalan secara luas dianggap menonjol dalam politik, budaya atau ideologis lingkup, dan intervensi yang menentukan dan transformasi struktur adalah yang dilaksanakan. Pandemi COVID-19 membawa negara-negara Eropa ke krisis atau masalah yang dikatakan aneh di situasi di mana baik sistem perawatan kesehatan nasional maupun kesehatan dunia, organisasi yang mampu memprediksi atau mengendalikan risiko, dan di mana ilmu kedokteran tidak mampu menghadapi pandemi secara efektif atau rasional. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa COVID-19 selalu mengancam dunia kesehatan, sehingga ada perawat, dokter maupun mereka harus bertarung nyawa demi untuk kesehatan masyarakat. Bagian yang kedua, krisis yang terjadi di Inggris antara moderasi terkelola dan teori konspirasi kanan jauh. Nigel Farage menyebarkan sebagian besar kiasan yang terkait dengan teori konspirasi supremasi kulit putih. Nigel Farage menggunakan pandemi untuk mewujudkan tujuannya, mewujudkan New Deal Brexit. Bahkan ketika jarak mendapatkan partai British di bawah 2%, kontribusinya adalah hanya pernah tercermin dalam proses Brexit. Nigel menjelaskan, yang diamati perbedaan antara jejak pendapatan yang kecil dan partai British di satu sisi dan kemenangan terletak dalam pemilihan EP 2019 di sisi yang lain. Keberhasilan pemilihan konservatif Inggris baru-baru ini menunjukkan bahwa sebuah mayoritas pemilihan Inggris masih mau membeli apa yang Friends yang miliknya rekan populis yang lebih lembut, PM Boris Johnson, menjual. Saat Inggris dengan cepat menuju skenario Brexit tanpa kecepatan karena keengganan pemerintah Inggris untuk membuat kesepakatan apapun dengan EU, sehingga memenuhi tujuan lama Friends berhati-hati untuk memberikan relevansi baru kepada partainya dengan menetapkan tujuan baru untuk memusuhi China. Pada saat yang sama, penentangnya terhadap tindakan pengucilan tidak begitu banyak oposisi diarahkan pada kebijakan pemerintah seperti yang dimaksudkan untuk bekerja sebagai
Louis Anjing menentang globalisasi dan kolaborasi, kiri yang menindas dan yang tidak pernah mengkritik Cina. Yang dimaksud dari pernyataan di atas bahwa kita dikucilkan dari pandemi COVID-19 ini. Kita diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker supaya kita bisa mengatasi penyebaran COVID-19 itu dan kita bisa membangkitkan kembali masa-masa seperti yang dulunya sebelum adanya COVID-19 itu. Bagian yang ketiga, krisis yang terjadi di Italia, politisasi COVID-19 dari pemerintah dan oposisi. Bagaimana kita memahami apakah pandemi COVID-19 telah merusak atau lebih tepatnya diuntungkan populis di Italia tidak mudah. Saat Liga memainkan game ini sebagai oposisi, M5S memiliki peran penting dalam pengelolaan krisis. Perang institusional mereka memerlukan strategi atau langkah komunikasi yang beragam untuk penanganan krisis COVID-19. Secara keseluruhan, krisis yang tidak bisa ini tidak memperkuat partai populis, setidaknya tidak ada dalam jangka pendek dan seharusnya mempunyai jangka waktu yang panjang. Sebaliknya itu merendahkan beberapa masalah populis dan opini publik dan debat politik di mana Salvini digunakan untuk mengadakan kepemilikan. Ini juga terjadi pada M5S. Meskipun dengan cara yang aneh, harus menghadapi pandemi, membatasi sikap populis dan gerakan yang dalam menghadapi tanggung jawab kelembagaan yang baru yang dimana kita anggap penting mengadopsi posisi yang lebih utama. Meskipun perubahan itu tentu saja sementara, namun mereka memungkinkan akan menjadi titik awal yang baru untuk memingkai ulang pasukan populis dan redefinisi keseimbangan politik Italia di mana era pasca COVID-19 yang akan datang. Krisis COVID sangat dipolitisasi oleh kedua belah pihak. Untuk kedua organ politik, politisasi ini terdiri dari menghadirkan pandemi sebagai manifestasi dari kekurangan berharga. Ini berharga untuk mencatat bahwa trilogi menemani, menyalahkan, mengklaim tidak diikuti melalui fase-fase krisis. Seperti fase kedua, pemimpin populis itu diam dan setelah itu mereka secara permanen beralih dari argumen ke argumen lainnya. Namun seperti yang kita lihat pada bagian sebelum, kedua pemimpin tersebut menangani politisasi ini dengan cara yang berbeda. Argumen utama yang dikemukakan oleh kedua pemimpin berkaitan dengan penanganan didasarkan pada isu-isu mengenai kejahatan krisis. Dan pada akhirnya, krisis kesehatan dan kelelahan Prancis, sistem kepartaian tampaknya terutama menguntungkan arus utama tradisional pihak pemerintah dan ahli ekologi yang berhasil menang dan menggabungkan kekuatan sayap kiri lainnya. Bagian yang berikut tentang Republik Ceko menjalankan negara seperti bisnis keluarga. Berita tentang penyebaran global penyakit COVID-19 mencapai Republik Ceko sebelum ada individu yang dinyatakan positif terkena virus di negara tersebut. Dalam fase pra-COVID-19 yang pertama, selama berbulan-bulan media Ceko mengikutinya situasi di Cina dan di Italia Utara, terutama karena terakhir adalah populer tempat liburan bagi orang Ceko. Terlepas dari informasi
pemerintah Ceko tidak mengambil tindakan seperti sampai negara itu terkena kasus COVID pertama kali pada tanggal 1 Maret 2020. Semua tindakan utama yang harus memperdebatkan penyebaran COVID-19 diambil selama bulan Maret, ketika fase kedua dari pandemi dimulai. Awalnya pada awal Maret, kondisi perjalanan diperketat dan karantina diperkenakan untuk warga Ceko kembali ke daerah berisiko tinggi. Dan hari berikutnya pemerintah mengumumkan keadaan darurat yang antara lain membatasi pergerakan orang bebas. Sebagian besar toko dan semua restoran ditutup. Dan pembatasan negara ditutup pada 16 Maret. Dan di situ mereka juga memakai masker di depan umum dan diwajibkan bagi semua orang. Seperti yang kita ketahui, yang terjadi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur itu, pandemi COVID itu terjadi pada bulan Maret juga ya, pada tahun 2020 yang lalu, yang dimana semua aktivitas kita yang di luar rumah itu harus ditiadakan dengan kita harus lakukan karantina di rumah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak di antara sesama kita. Demikian penjelasan singkat tentang video kali ini. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk share video ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.